Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dengan saya di program Berkat Renungan Singkat channel YouTube Johan Kristianto. Apakah kita menyadari bahwa kita sampai berada di tempat kita sekarang ini karena ada begitu banyak orang yang berperan di dalamnya? Mungkin ada yang telah berperan mendoakan kita, membantu kita diam-diam, bahkan mungkin juga ada yang telah berkorban untuk kita. Yang pasti, tidak ada seorang pun dari kita yang dapat sampai ke tempat di mana kita berada sekarang dengan sendirinya. Demikian pula halnya dengan Timotius, seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam suratnya 2 Timotius 1 ayat yang ke-5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Sewaktu ayah saya meninggal dunia, tidak banyak warisan yang ditinggalkannya, kecuali sebuah rumah kecil di gang sempit yang dibelinya, dan itu merupakan rumah milik kami yang pertama di Surabaya. Tetapi kemudian saya baru menyadari ada warisan ayah saya yang lebih besar dari sebuah rumah, yaitu ayah saya telah mengajari dan mendidik saya menjadi seorang pemusik yang baik. Karena memang ayah saya sekeluarga merupakan pemusik-pemusik yang andal di kampung kami dulu di Pulau Bangka. Dengan bakat dan didikan ayah dalam bermusik itulah yang kemudian membawa saya menjadi seorang guru musik, produser musik, komposer, pembicara seminar musik dan pujian, dan kemudian menjadi seorang pengusaha di dunia rekaman musik. Ya, begitulah, terkadang di kemudian hari kita baru menyadari peran yang sangat berarti dari beberapa orang yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita. Bahkan sejak penciptaan manusia pertama Adam yang sempurna itu, Tuhan sendiri berkata, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Kejadian 2 ayat yang ke-18. Jadi manusia Hawa diciptakan Tuhan bukan karena Adam belum sempurna atau kurang sempurna. Tetapi memang manusia diciptakan dan didesain Tuhan untuk hidup dalam komunitas saling menolong, saling memperhatikan, saling menguatkan, dan saling lainnya. Kita masing-masing akan menemukan peran kita dalam hidup ini melalui hubungan dengan orang lain. Saya teringat kisah peperangan satu-satunya yang dialami oleh bangsa Israel dalam perjalanannya dari Mesir menuju tanah Kanaan, yaitu ketika mereka dihadang bangsa Amalek di Rafidim. Dan setelah itu, sebagaimana kita ketahui, bangsa Israel tidak pernah berperang melawan bangsa lain lagi, melainkan mereka berperang melawan ego mereka sendiri selama puluhan tahun sampai semuanya mati di padang gurun, dengan menyisakan Kaleb dan Yosua yang memimpin generasi baru Israel yang lahir di padang gurun memasuki tanah Kanaan. Keluaran 17 ayat 8 dan 9. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Yosua memimpin bangsa Israel berperang melawan bangsa Amalek di lembah, sedangkan Musa berada di puncak bukit sambil mengacungkan sebatang tongkat dari Tuhan ke atas. Selama Musa mengangkat tangannya, Yosua dan bangsa Israel menang. Tetapi saat ia kelelahan dan mulai menurunkan tangannya, musuh akan mulai menang. Musa menyadari apa yang sedang terjadi. Ia meminta 2 orang untuk membantunya menopang kedua tangannya ke atas. Demikianlah Yosua dan bangsa Israel memenangkan peperangan yang dahsyat itu melawan bangsa Amalek. Sampai-sampai bahkan mungkin Yosua dan pasukannya tidak menyadari satu-satunya alasan yang menyebabkan mereka menang adalah karena Musa sedang berada di atas bukit sambil mengangkat tongkat Allah di tangannya selagi mereka berperang di lembah. Dalam beberapa kali kesempatan saya mendengar teman-teman mama kami berkata kepada mama bahwa
Kami anak-anaknya adalah orang yang giat bekerja seperti mama kami. Saya merenungkan perkataan tersebut dan kemudian saya membenarkan, karena saya menyaksikan sendiri betapa giat dan kerasnya mama saya bekerja mulai pagi hingga malam hari untuk menghidupi kami 5 orang anak-anaknya. Bagi kami hal itu biasa saja. Memang begitulah lazimnya orang bekerja. Tetapi tanpa kami sadari, bagi sebagian orang yang melihat kami bekerja, menganggap kami ini bekerja terlalu giat dan keras. Ternyata kami ini telah dididik oleh orang tua kami bekerja seperti itu selama bertahun-tahun. Kami sangat berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan orang tua yang mendidik dan telah menjadi teladan bagi kami. Adakah orang-orang yang semestinya layak untuk kita berbagi penghargaan? Mungkin itu rekan dalam tim kerja kita, istri atau suami kita, atau asisten rumah tangga yang telah mengerjakan banyak pekerjaan rumah sehingga kita bisa nyaman tinggal di rumah kita sendiri. Atau juga sopir kita, ojek online, tukang parkir bahkan. Dan saya kira masih banyak lagi orang yang layak untuk kita hargai perannya dan kita ucapkan terima kasih. Mari kita mulai menghargai peran orang-orang yang berada di sekitar kita dan sampaikan terima kasih kita dengan tulus untuk perannya tersebut. Dan rasakan dahsyatnya efek dari berbagi penghargaan ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.